Non-Yahudi makan babi, Muslim makan onta, juga melanggar Taurat Musa, penjelasan Bambang Norsena. Salam saudara-saudara, ini teman-teman dari Mitatur. Sekarang sedang mengunjungi sebuah McD low kosher di Ben Yehuda, Yerusalem. Low kosher artinya tidak kosher, tidak halal bagi orang Yahudi. Karena dalam menunya itu misalnya ada burger di mana daging dicampur dengan susu, dan itu tidak diperkenankan dalam buku Taurat. Tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya. Namun sebagai tempat yang low kosher itu sah-sah saja di Yerusalem. Karena apa? Karena dalam pluralisme hukum Yahudi, bagi orang-orang non-Yahudi atau Goyim itu berlaku Sefa Miswat Bini Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Sementara Miswat Mose, hukum Musa, termasuk di dalamnya imamat pasal 11 yang digolongkan hukim, itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, yaitu misalnya larangan makan babi, larangan makan onta, larangan makan kelinci, larangan makan ikan yang tidak bersisik, dan seterusnya. Lewat peziarahan kami yang mengantar teman-teman dari Indonesia, kita lebih diperluas wawasannya untuk memahami pluralisme hukum yang kiranya bisa diterapkan di tanah suci ini dengan contoh dari Alkitab. Ya, kalau tadi kita kan di restoran McD yang low kosher, ya, artinya yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, low kosher, tidak halal. Tetapi yang ini kosher, jadi yang kuning, tadi warnanya merah, ya. McD lalu tulisnya hak kosher. Kosher itu sebetulnya artinya tidak sepenuhnya sama dengan halal. Halal haram itu istilah Islam, sebetulnya istilah hukum Islam. Tapi kalau di dalam Judaisme, kosher itu sesungguhnya artinya lebih merupakan aturan makanan yang direformulasikan dari Alkitab. Tapi istilah kosher sendiri tidak muncul dalam Alkitab. Yang muncul dalam Alkitab itu adalah tahor dan tami. Tahor itu kalau dalam terjemahan bahasa Arabnya bersih, bahasa Indonesianya itu tahir. Tami itu najis. Tapi najis ini bukan najis dalam pengertian makanan. Najis secara hukum ritual. Jadi misalnya dalam soal korban, ada binatang-binatang yang dinyatakan itu tami. Misalnya babi, onta. Tetapi ada binatang-binatang yang sah secara kurban, misalnya domba, sapi, kambing. Jadi orang bertanya, kalau hukum tentang kosher lo kosher, imamat pasal 11 itu hanya berlaku bagi Yahudi, lalu bagaimana di dalam Alkitab? Ternyata ketika Nuh membuat bahtera, kan sudah ada aturan supaya ada binatang yang tami, ada binatang yang tahor. Apakah itu artinya aturan makanan? Bukan, itu aturan korban. Jadi tahor tami dalam aturan makanan itu baru muncul pada imamat pasal 11. Dalam ayat-ayat Kejadian, kitab Kejadian sebelumnya, misalnya Abraham memberikan kepada 3 tamunya itu daging lembu dan dade. Dade itu produk susu. Produk susu tidak boleh dimasak bersama. Nah, tetapi karena Abraham itu muncul sebelum zaman Judaisme, nanti ternyata boleh. Jadi kalau di dalam tafsir Yahudi, Abraham itu sebelum disunat dia mewakili bangsa-bangsa. Setelah dia disunat, dia menjadi contoh bagi orang Yahudi. Jadi kembali kepada aturan korban tadi. Kenapa kok
kemudian babi itu dilarang bagi orang Yahudi? Tidak ada alasan. Karena dalam 3 klasifikasi hukum Yahudi, yang pertama itu adalah mispatim. Mispatim itu hukum yang berlaku umum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Jangankan sesama manusia, anaknya setannya kalau diganggu kan marah juga. Itu kan hukum yang sifatnya umum. Yang kedua itu hukim. Hukim itu Imamat pasal 11. Itu khusus bagi Israel. Dan yang ketiga edot, itu pun hanya berlaku bagi orang Israel. Hukum Yahudi, kalau kita membaca dari kitab Taurat ya, secara khusus adalah kitab Devarim atau Ulangan pasal 6 ayat 20. Itu ada 3 klasifikasi di sana. Maha edot, VH hukim, VH mispatim, Asher siwah Adonai Elohenu ethem. Apakah peringatan-peringatan edot, artinya hukum memorial, dan hukum khusus, ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturan mispatim yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepadamu? Maka jawablah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama, hukum yang bersifat umum, mispatim. Itu berlaku bagi semua. Misalnya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu berlaku untuk semua agama, semua suku, ya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi di seluruh dunia. Yang kedua, hukum yang bersifat memorial. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Misalnya edot. Istilah edot itu artinya peringatan. Misalnya sabat. Sabat hanya berlaku bagi Yahudi. Makanya di restoran-restoran Yahudi itu ada yang dinamakan sabat goi. Orang-orang bukan Yahudi yang bekerja pada hari sabat. Karena tidak diperbolehkan bekerja bagi Yehudim atau Yahudi, tapi boleh bagi bangsa lain. Lalu yang kedua, misalnya jangan makan daging di sendi pangkal paha. Itu untuk memperingati kisah dari Nabi Yakub. Tentu itu kakek moyangnya bangsa Yahudi. Itu memorial yang tidak berlaku bagi bangsa bukan Yahudi. Ini mirip ketika orang Indonesia setiap 17 Agustusan pasang simbol bambu runcing. Hanya orang Indonesia yang punya sejarah perjuangan kemerdekaan itu yang memahami kenapa simbol bambu runcing. Tentu tidak relevan bagi orang Malaysia, tidak relevan bagi orang Kanada misalnya. Yang ketiga, jangan makan atau memasak anak kambing bersama induknya. Ini simbol penyembahan Dewi Asera pada zaman dulu. Sehingga pesannya Israel harus berbeda dengan bangsa lain. Karena Israel dikuduskan. Baru klasifikasi terakhir itu hukim. Hukim itu hukum khusus. Misalnya Imamat pasal 11 yang dengan sangat jelas misalnya melarang makan onta, lalu melarang makan kelinci, pelanduk, dan kemudian babi, binatang yang dianggap sebagai tidak kosher, berlaku bagi Yahudi. Saudara, abad pertama seorang filosof Yahudi yang bernama Philo dalam bukunya The Special Law atau Hukum Khusus volume keempat mengatakan, kenapa babi dilarang bagi kita orang Yahudi? Karena konon bagi yang memakannya ini daging yang paling lezat di seluruh dunia. Nah ini kata Philo. Keluaran bisa terjadi 40 tahun karena tegar tengkoknya orang Yahudi. Apalagi kalau makan babi. Kira-kira bayangannya seperti itu. Tapi bagi yang makannya, Philo sendiri tidak makan. Jadi tidak makan babi itu bagi Philo kehormatan, bukan beban. Karena itu kalau kita memahami hukum itu dengan rileks, ya, santai tapi serius, bagi siapa, kontekstual, tidak perlu harus menghujat orang lain. Itu hukum yang disebut hukim. Ada juga yang mengatakan bahwa babi itu dilarang karena dia anaknya banyak, sehingga menurut hukum
diklasifikasikan dengan hukum korban. Sesungguhnya kata kosher itu tidak ada dalam Taurat. Yang ada itu adalah tahor dan tami. Tahor itu lebih merupakan klasifikasi yang bersifat ritual ketimbang yang bersifat higienis. Jadi dilarangnya babi bukan karena mengandung cacing pita bagi orang Yahudi, tapi tidak cocok dengan syarat ritual korban. Kenapa? Habel diterima korbannya oleh Tuhan, Kain ditolak. Karena Habel mempersembahkan yang sulung bekor dari kambing dan dombanya. Sebab dalam kitab Taurat, yang sulung dipersembahkan bagi Tuhan, baik itu anak sulung manusia maupun binatang. Kalau sapi anaknya 2 atau 3 mudah menandai bekor atau kesulungannya, tapi kalau babi anaknya belasan itu sulit. Ini salah satu jawaban. Bagaimana implementasi pluralisme hukum ini pada gereja mula-mula? Kita membaca di dalam kitab Galatia bahwa ada rasul bagi orang yang bersunat, maksudnya jemaat Kristen di Yerusalem yang dikenal dalam Alkitab sebagai kelompok Nasrani, Nosrim. Tapi Nasrani ini beda dengan Nasrani Mandayan di abad keempat. Makanya orang-orang Kristen Ortodok, Katolik Timur di negara Arab tidak suka disebut dengan kata Nasrani. Namun kata Nosrim atau Nasrani abad pertama itu maksudnya gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi. Itu berlaku apa? Berlaku hukum Musa yang disebut Misvat Mose atau Tayak Misvat Mose, yaitu 613 hukum Musa. Sementara ada rasul bagi orang yang tidak bersunat, itu maksudnya gereja-gereja yang berlatar belakang Gentile, berlatar belakang Goyim, yang pusatnya di Antioquia, Syria. Nah, kepada mereka berlaku Sefa Misvat Beni Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Yang pertama, larangan Abodazara, larangan penyembahan asing, penyembahan berhala. Yang kedua, Gelilat Hashem, tidak hormat kepada Tuhan, itu dilarang. Yang ketiga, Gilui Arayot, yaitu percabulan, perjinaan. Yang keempat, Gesel, tindakan kekerasan, ya, mencuri, merampok. Kemudian Sefikut Damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Lalu Efer Min Hakai, memakan binatang yang mati dicekik. Dan untuk memberlakukan hukum itu bagi orang non-Yahudi, diperkenankan untuk membuat sebuah mahkamah agama yang disebut dinin. Ini disebutkan dalam sumber Yahudi maupun sumber Kristen. Dalam sumber Yahudi misalnya bisa disebutkan Traktat Sanhedrin 56a. Dalam sumber Kristen Anda bisa menyebut Kisah Rasul pasal 15. Karena itu Paulus tidak pernah membatalkan Taurat. Paulus justru menegaskan pluralisme hukum itu. Makanya Titus yang bukan orang Yahudi dilarang sunat. Memang itu tidak berlaku bagi Goyim. Tetapi Timotius yang ibunya disunatkan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inilah konsep pluralisme hukum dalam Taurat yang sampai sekarang dilaksanakan di Israel. Meskipun Israel itu negara sekuler, ya, agama apapun boleh, tetapi aturan-aturan yang bersifat sensitif yang berkaitan dengan agama, kita sudah lihat tadi bagaimana McD berwarna merah ditulis lo kosher, menyajikan menu misalnya burger, di situ daging dicampur dengan susu. Tetapi di sini pasti yang hakosher ini tidak boleh seperti itu karena bertentangan dengan hukum Yahudi dalam Keluaran pasal 23:19, jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Kiranya pluralisme hukum di tanah suci ini menjadi contoh. Jangan adalah pemaksaan stigma halal menurut agama tertentu di Indonesia. Bagi orang Manado, rage itu tidak ada kaitannya dengan halal
atau haram, karena itu nggak berlaku hukum Islam. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Dari Tanah Suci ini kita bisa menyampaikan contoh pluralisme hukum yang berkeadilan untuk konteks Indonesia. Dari Kota Suci Yerusalem, Tuhan memberkati kita. Shalom.